Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 4. Sebelum kalian belajar, silakan kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Dan tidak lupa kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Sekarang kita mulai belajarnya, yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran 4 ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar bahwa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian dan perundingan seperti perjanjian Linggarjati, kemudian perjanjian Renville ya, dan juga perjanjian konferensi meja bundar atau KMB. Nah, di sini ada perjanjian Linggarjati, yaitu yang berlangsung pada tanggal 15 November 1946 sampai dengan 25 Maret 1947. Perjanjian ini antara Indonesia dan Belanda, yaitu di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Kemudian perjanjian ini ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Kemudian di sini juga ada perjanjian ya, Renville ya. Perjanjian ini dilakukan pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 ya. Dilakukan antara negara Indonesia dan Belanda, kemudian ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948, yaitu di atas kapal perang Amerika Serikat. Kemudian yang berikutnya, silakan nanti kalian bisa baca ya perjanjiannya, yaitu nah setelah kalian membaca perjanjian, bentuk-bentuk perjanjian itu, kalian nanti di sini akan membuat suatu peta pikiran. Nah, di sini ada peta pikiran yang perlu kalian isi. Kalian nanti silakan masing-masing kelompoknya mau membuat peta pikiran tentang perjanjian yang tadi ya, yaitu perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville atau ya, perjanjian meja bundar ya, konferensi meja bundar. Nah, silakan. Nah, di sini nanti kalian bisa melihat apa peta pikiran apa perjanjian Linggarjati, yaitu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat ya. Kemudian bisa nanti kalian yang menjawab mengapa ya. Di sini ada kata mengapa, kemudian ada kata siapa di sini ya. Misalnya siapa Indonesia, atau di Indonesia diwakili oleh siapa ya, yaitu oleh Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh ya Wim Sermerhon ya, itu dari Inggris ya. Kemudian bagaimana, nah ini ya, bisa juga bagaimana, yaitu Belanda mengakui secara de facto ya wilayah RI dan meningkatkan wilayah RI, dan sepakat membentuk RIS dan tergabung dalam persemakmuran. Kemudian juga misalnya di mana silakan ya terjadinya perjanjian tersebut. Kemudian kapan terjadinya perjanjian Linggarjati tersebut. Silakan kalian pilih ya. Nah, anak-anak sekalian, kita teruskan ya di sini.
Jadi kalian sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Nah, agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Di sini ada beberapa makna ya. Di sini ada makna dan manfaat persatuan dan kesatuan Indonesia ya. Apa makna persatuan dan kesatuan menurut pendapatmu? Yaitu rasa persatuan dan kesatuan menurutku dapat meningkatkan rasa persahabatan, kekeluargaan, dan tolong-menolong antar sesama dan meningkatkan rasa nasionalisme atau cinta tanah air. Contohnya apa? Yaitu sikap yang menunjukkan persatuan kesatuan dan kehidupan sehari-hari ya. Bisa kalian nanti misalnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di masyarakat kerja bakti ya. Kemudian di sini apa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan ya. Jadi hidup rukun antara sesama manusia, yaitu saling menolong jika ada yang membutuhkan pertolongan dan selalu menyelesaikan masalah dengan secara musyawarah atau ikut serta dalam kegiatan masyarakat ya, seperti gotong royong atau kerja bakti. Kemudian juga menjaga keamanan dan perdamaian di sekitar lingkungan masyarakat, yaitu secara gambling ya, dan ikut serta dalam kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apa manfaat dari persatuan dan kesatuan? Ya, di sini manfaatnya persatuan dan kesatuan adalah yaitu bisa mengatasi semua perbedaan yang timbul dengan penuh kesadaran. Pembangunan nasional akan berjalan lebih lancar, aman, dan baik supaya tidak terjadi perpecahan bangsa dan keutuhan terus terjaga. Nah, itu ya tentang manfaat dan makna persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia ya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk belajar hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan kalian paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Kita jumpa lagi dengan pelajaran yang lain. Tetap semangat, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.